Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita untuk thalabul ilm, mencari ilmu. La riya'an wala sum'ah, bukan karena riya'an wala sum'ah, wala binail dunia, dan bukan karena untuk mencari dunia. Wala syuhratan, bukan karena untuk terkenal atau yang lainnya. Akan tetapi al-maksud ibadatullah wa mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi al-maksud di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni beribadah saja hanya untuknya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas inilah amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat dari sekian pekerjaan yang amat berat adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Bagi orang-orang ikhlaslah akan merasakan beratnya ikhlas. Bagi orang-orang yang riya'an wa sum'ah, hal ini gampang bagi dia. Gampang bagi dia. Ikhwan barakallahu fikum. Daurah kita ini insyaallah akan membahas tentang tata cara memandikan mayit, kemudian akan diiringi juga dengan prakteknya. Dan ketahuilah bahwasanya memandikan mayit itu adalah fardhu kifayah bil ijma'. Para ulama menukilkan kesepakatan kayak Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, begitu juga Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, begitu juga Imam Al-Qadhiyyah rahimahullah. Semuanya mereka menukilkan anna ghuslul mayyit itu adalah fardhu kifayah. Dan apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah, perbedaan baina fardu kifayah dan fardu ain. Kalau fardu kifayah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan disebutkan oleh Imam Al-Jizani rahimahullah dalam kitab Ma'alim Usul Ahli Sunnah, yang namanya fardu kifayah adalah syari' melihat perbuatannya. Kalau perbuatannya udah dikerjakan, udah selesai. Kalau fardu ain, syari' melihat kepada orang yang mengerjakannya.
Maka kalau fardu ain setiap insan harus menjalankannya. Tapi kalau fardu kifayah, yang penting amalan itu udah dikerjakan. Dan ingat, memandikan mayit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Oleh karena itu, mempelajari memandikan mayit ini, bisa person orang ini mendapatkan dosa kalau di tempat itu tidak ada yang mengerjakannya. Dan bisa mempelajari di dalam memandikan mayit ini, bisa masing-masing itu terkena hukum sunnah di saat di tempat itu tidak ada orang yang memandikan mayit di atas sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan pentingnya mempelajari ini. Dan lihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Apakah mereka memandikan jenazah-jenazah mayit-mayit itu di atas sunnah ataukah di atas yang lainnya? Al-jawab, antum bisa menjawab sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita para tulabul ilm, para penuntut ilmu, hendaknya kita belajar, mempelajari bagaimana cara memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di atas pemahaman para salafin saleh rahmatullah alaihim. Kemudian di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memandikan mayit. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, man ghassala mayyitan wa adda al-amanah wa syatara uyubah ghufira lahu kawaladin maka dia akan diampuni kawaladatu ummu sebagaimana ibunya telah melahirkannya. Barang siapa yang memandikan mayit dan dia telah menunaikan amanah-amanah yang ada padanya dan dia menutupi aurat-auratnya, aib-aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Itulah keutamaan orang-orang yang memandikan mayit. Ya, memandikan mayit dengan dua syarat. Dia telah menunaikan amanah-amanah. Di antara amanah yang dia ketahui sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia praktekkan di situ. Dan yang kedua, dia harus menutupi aib-aibnya si mayit. Cacat-cacat yang ada pada si mayit, dia tutupi. Maka orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia dilahirkan dari ibunya. Bagaimana? Bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, man ghassala musliman fakatama uyuba ghufira 40 maratan. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian dia tutupi aib-aibnya, cacat-cacat yang ada padanya, maka dia akan diampuni 40 kali. Diampuni oleh Allah 40 kali. Perhatikan di sini. Lihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka memandikan mayit. Sudah tidak di atas sunnah. Yang kedua, disebarkan aib-aibnya si mayit. Sehingga menjadi fadhihah. Satu hal aib yang tersebar di mana-mana. Maksud, ini adalah hal yang terjadi di antara kita. Nah, kalau kita sebagai sang suami memandikan suaminya, istrinya, istri memandikan suaminya, atau memandikan orang tuanya, kalau kita yang memandikan, kemudian ada cacat-cacat yang ada padanya, kemudian tersebar di antara masyarakat yang ada, siapa yang malu? Tentunya kita sendiri kan? Nah, tentunya kita sendiri. Maka oleh karena itu kita dituntut untuk mempelajari tata cara memandikan sunnah di atas sunnah Rasul, memandikan mayit di atas sunnah, sebagaimana yang telah dibimbing oleh para ulama rahmatullah alaihi. Nah, kita akan sebutkan poin-poinnya 1, 2, 3 dan seterusnya.
biar nanti bisa dipahami insyaallah dan dimengerti. Cara yang pertama yang harus diperhatikan di sini, yang harus diperhatikan qabla an naghsil al-mayyit, sebelum kita memandikan si mayit, kita harus memilih ahlan salahi wal khibrah bil usul. Kita harus pilih orang yang baik dan orang yang memiliki pengalaman. Jadi sebelum jenazah yang ada ini, kita terpenting dulu siapa yang berhak memandikan dan siapakah yang harus dipilih sebagai mudinnya. Apakah semuanya orang ataukah bagaimana? Lah, yang kita pilih adalah ahlan salah wa ahlal khibrati bil ghusl. Orangnya ini baik, soleh, dan yang kedua memiliki pengalaman di dalam memandikan mayit di atas sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa sembarang orang mandikan ini dan itu, nggak bisa. Dan ini harus kita cari memang orang-orang yang baik. Kenapa kita cari orang yang baik? Kenapa kita cari orang-orang yang ahlus shalah wa ahlul khair? Kenapa? Biar tertutupi aib-aibnya si mayit. Bukan seperti mulutnya ember. Tahu mulut ember, Pak? Tahu nggak? Ngomong aja, sedikit aib diceritakan. Bukan semisal itu. Kita harus benar-benar mencari orang-orang yang ala sholat. Dengan niatan bisa tertutupi aib-aib yang ada pada si mayit. Itu fungsinya. Kemudian yang kedua, karena apa ya kawan? Karena menutupi aib-aib yang ada. Perkara yang masyru' disyariatkan. Walihada yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan-kesalahan pada seorang muslim, menutupi aib-aibnya pada seorang muslim di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi itu pada hari yang kiamat kesalahan-kesalahan dia dan aib-aibnya dia. Dan ini adalah umum, baik untuk yang sudah hidup maupun sudah mati. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi kesalahan-kesalahannya seorang mukmin, saudara mukmin, dan menutupi aib-aibnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahan dia pada hari kiamat. Makanya kita pilih orang-orang yang ahlus shalah, orang-orang yang baik, enggak sembarang orang. Orang-orang yang ahlul khair. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Wahai orang-orang yang beriman, la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela kepada orang-orang yang mati dengan kita membeberkan aib-aibnya, cacat-cacat yang ada padanya, maka berarti kita mencela orang-orang yang mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Maka sesungguhnya mereka sudah lewat, sudah menghadap kepada Allah. Tinggal mereka mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita bongkar? Ngapain kita bongkar lagi? Kemudian kita sebutkan kejelekan-kejelekan. La illa limaslahatin rajihah, kecuali maslahatnya itu rajihah. Hukum asal kalau udah mati enggak usah disinggung. Hukum orang mati enggak usah disebutkan kesalahan-kesalahannya, enggak usah disebutkan aib-aibnya, kecuali kalau ada masalah. Kecuali ada fulan telah mencuri, fulan telah berzina. Sudah mati ngapain kamu sebutkan dia telah mencuri, telah berzina? Isada. Walihada yaqulu Sa'di rahimahullah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Mengukit, membuka aib-aib yang ada padanya, kesalahan-kesalahan yang ada padanya. Dia mencuri, dia begini. Ya kawan, qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah pergi menuju kepada Allah
Subhanahu wa taala. Tinggal mereka tinggal mereka apa? Tinggal muhasabah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pilih orang-orang yang ahlus shalah. Paham ini Pak ya? Harus kita pilih orang ahlus shalah. Enggak sembarang orang kita harus pilih, harus kita ahlus shalah, benar-benar orang itu ahlus shalah. Kemudian seterusnya, kenapa kita pilih orang-orang yang punya pengalaman? Maksud pengalaman ayat pengalaman di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab supaya apa? Supaya orang mati ini terawat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang mati ini terawat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain orang tidak mengerti sunnah disuruh mandikan? Tentunya kan ada bid'ahnya, ada khurafatnya, ada semuanya hepot. Karena mereka tidak ada ilmunya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memandikan putrinya Zainab kepada siapa? Ummu Atiyah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya Zainab? Lianna Ummu Atiyah, karena Ummu Atiyah ghassalatun, yaitu mudinnya para wanitanya sahabat Nabi untuk memandikan mayit-mayitnya para sahabiah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Gak sembarang orang disuruh memandikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Atiyah karena Ummu Atiyah itu ghassalah, suka memandikan mudinnya yang biasa memandikan mayit di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan yang pertama. Kenapa kita nggak sembarang milih untuk mandikan dak, kalau mandikan dak sembarang orang tidak bisa. Ini harus kita perhatikan poin pertama. Paham Pak ya? Jelasin insyaallah Pak ya. Yang belum jelas semua Pak ya. Baik. Yang kedua, setelah kita pilih orang-orang ahlus shalah, orang-orang yang baik dan orang-orang yang berpengalaman, kita ketika memandikan si mayit, nanti anak ringkas Pak insyaallah 1, 2, 3 anak ringkas. Yang kedua, setelah itu kita bikin penutup Pak. Ketika kita memandikan si mayit ya, kita bikin tabir. Ketika kita mandikan si mayit, kita bikin tabir. Dan yang paling bagus, si mayit itu dimandikan di dalam rumah. Tertutup. Lebih astar, lebih tertutup. Begitulah penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yustahabbu satrul mayyit wa ayyubsala fi baitin in amkana. Disunahkan menutupi si mayit ketika dimandikan. Makanya dibikin tabir kan? Kalau ada. Kalau lebih bisa lagi hendaknya dia dimandikan di dalam rumah. Kenapa kok dimandikan dalam rumah? Li'annahu astar, lebih menutupi auratnya. Kalau andai kata nggak memungkinkan di dalam rumah, maka boleh di luar rumah, tapi Pak harus tertutup. Bahkan Ibnu Qudamah menjelaskan kalau bisa bagian atas antara mayit dengan langit tertutup juga. Bagian antara dia dengan langit tertutup juga. Jadi tertutup kayak rumah. Kalau nggak bisa di dalam rumah, di luar nggak apa-apa. Tapi hendaknya ada antara si mayit dengan langit itu tertutup. Apalagi samping-sampingnya ya harus tertutup. Sampai-sampai Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala menyunahkan memandikan mayit itu di tempat yang gelap. Kenapa Pak? Kenapa yang gelap? Kenapa? Biar nggak kelihatan aib-aibnya, biar nggak kelihatan cacat-cacat yang ada di tempat yang gelap. Nah gimana cara nanti? Gampang kayak gitu. Ya pokoknya nggak terlalu terang sampai semisal itu. Ini semuanya dijalankan dalam rangka untuk menjaga aib-aib yang ada pada si mayit. Cacat-cacat yang ada pada si mayit. Ya,
Apa-apa yang tidak disukai si mayat tidak terlihatkan, tidak nampak. Begitu. Ini poin yang pertama. Sampai-sampai Imam Al-Dhahhak berwasiat kepada saudaranya. Berwasiat kepada saudaranya, jikalau aku mati, jadikanlah antara saya dengan langit itu ada tabirnya. Itu ada tabirnya. Semuanya dikatakan semisal itu. Dibikin yang semisal itu supaya terjaga auratnya, Pak. Supaya terjaga auratnya dan supaya terjaga aib-aibnya. Bukan kayak di sekitar kita, gitu kan, pokoknya plong-plongan lah begitu kan. Ya, plong-plongan, Pak. Tabirnya nggak terlalu apa? Nggak terlalu rapat, terbuka dan seterusnya, Allah Ta'ala. Seterusnya setelah itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah juga. Yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan pemandian mayat ini. Tidak semuanya orang bisa masuk. Dibolehkan masuk hanya orang-orang yang berkepentingan tok. Hanya orang berkepentingan tok. Gak boleh lebih daripada itu. Kalau andai kata cukup satu orang. Kalau andai kata cukup dua orang. Kalau andai kata cukup tiga orang. Yang penting yang udah cukup. Dan semuanya orang masuk, ditonton kayak televisi. Ditonton, memandikan mayat ditonton oleh orang-orang yang ada. Bagi mukhalafah syariah menjadi salah. Sampai ditonton, ini bukan barang tontonan kayak gini. Paham ini bukan barang tontonan yang harus ditonton gini, harus terus-terusannya itu kan. Gak bisa misal ini. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian terusnya. Mau sabab, kenapa sih? Kok harus tertutup? Kemudian yang memandikan, gak boleh semuanya orang memandikan. Dan gak boleh semuanya orang nonton ibadah. Kenapa semisal ini? Itu semuanya adalah dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Semuanya itu dijalankan dan diperhatikan dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Dalam rangka menjaga auratnya si mayit. Kadang-kadang si mayit nggak mau terlihat kan? Bagian tubuh nggak mau terlihat. Ketika dia hidup, dia nggak mau terlihat. Malunya pol, nggak mau terlihat. Kemudian terlihat oleh orang-orang yang ada. Faya ayuhana, perhatikan istri-istri kita, ada anak-anak kita perempuan yang tertutup aurat semuanya. Kemudian ketika dimandikan dilihat oleh orang banyak. Allah Ta'ala. Ya kan? Ngapain ketika hidup ditutupi sana sini, ketika dimandikan dibuka biar banyak orang yang menontonnya, laki-laki menonton, ini menonton, semuanya Allah Ta'ala. Berarti kan ini tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang bapak, bagaimana kondisi anaknya ketika di akhir hayatnya ini, bagaimana posisinya, apakah digitukan aja semuanya bisa melihat? Nah ini loh. Jadi kenapa semuanya itu dijalankan itu semuanya dalam rangka menutupi aurat si mayat tadi. Kadang-kadang dia tidak suka. Dia dulunya malu kalau ini kelihatan. Kalau ada penyakit yang ada dalam tubuhnya, dia perhatikan, dia nggak mau. Dia tutupi semuanya kan. Ternyata ketika memandikan terbuka semuanya. La ini ikhwana barakallahu fikum, hal-hal yang tidak diperkenankan. Makanya li'annahu rubbama kana bil mayyiti aibun yaktumu. Kadang-kadang si mayat itu ada air dan dia selalu simpan. Dia nggak suka kalau dilihat oleh orang. Tapi ternyata ketika dimandikan, terlihat semuanya Allah Ta'ala. Maka ini kan gak enak kan begitu kan. Nah, itulah yang harus dipahami. Itu yang harus dipahami. Udah Pak ya, jelas ini? Jelas. Jadi kalau sudah kita bikin putaran yang menutupi si mayat, sudah jelas, aman. Nah, kemudian Pak yang kita perhatikan juga, setelah itu kita sebutkan yustahabbu ayyusalal mayyit ala saririn. Ibnu Qudamah menyunahkan si mayit itu dimandikan di atas ranjang. Jadi kita bikin ranjang Pak. Jadi kita bikin bayang, bayang itu apa? Ya ranjang lah. Mayit nanti diletakkan di atas itu. Ini Ibnu Qudamah menyunahkan ala saririn, di atas ranjang. Hari nanti kalau kita
sudah mau bawa mayat ini, kita siapkan dulu Pak ranjangnya. Ya, kita siapkan dulu ranjang untuk mandikan mayat. Kita siapkan di situ. Kemudian yutrafu alaihi mutawajjihan ilal qiblah. Kita letakkan di situ dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Maksud menghadap ke arah kiblat, maksud daripada menghadap ke arah kiblat adalah ini kiblat. Kita mujurkan ke arah sana. Mana ini? Utara sama selatan. Makna mutawajjihan ilal qiblah seakan-akan dari timur ke barat kan menghadapkan ke arah kiblat. Tapi kita baca fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala lebih jeli, lebih jelas menjelaskannya. Kata beliau, kal mayit yang ada pada lahat. Lah posisi mayit ketika di lahat bagaimana posisinya? Timur dan selatan dan utara. Maka posisi mayat nanti diletakkan menghadap ke sana, Pak. Jadi ranjangnya diletakkan di sana, ya kan? Kemudian mayat diletakkan di atas itu. Diletakkan di atas itu. Jelas ini. Nah, kemudian seterusnya, kalau memang yang memandikan itu sendirian, munhadiran nahwa rijlai, maka posisi bagian kepala itu lebih tinggi daripada posisi bagian kaki. Paham ini? Jadi ketika meletakkan mayat di atas ranjang ini, posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki. Jelas? Jelas Pak? Ini kalau sendirian. Gimana caranya? Ya udah gampang. Cuma dikasih bantal supaya lebih tinggi. Kalau itu sendirian. Tapi kalau atau kalau kita pakai manusia, boleh. Jadi kaidah nggak ada dalilnya, tapi yang penting gampang. Ambil 3 orang, 1 bagian kepala, 1 bagian tengah, 1 bagian kaki. Ya Pak ya, mayat diletakkan di pangkuan mereka ini. Nah, jadi ketika mayat kita mau angkat ini, kita harus siapkan orang-orang ini yang ada pada bagian bawah, bagian kaki, bagian tengah, dan bagian kepala. Jelas? Setelah mayat kita angkat dan kita letakkan posisinya di atas pangkuan mereka ini. Jelas saya? Jelas ini? Nah, ingat ya. Ingat. Penjelasan kenapa kok di atas ranjang ini yang menjelaskan Imam Ibnu Qudamah. Paham ini? Kenapa kok diletakkan lebih tinggi daripada kaki? Ini juga penjelasan Ibnu Qudamah. Nah, di antara sebab yang ada kenapa diletakkan lebih tinggi ketika memandikan, menyiram itu biar nggak mengenai apa? Mengenai mulutnya dan hidungnya. Itu diantara hikmah. Kenapa kepalanya kok lebih tinggi daripada kakinya? Sebab ketika kita menyiram air, kalau bagian kepala itu lebih ke bawah, tentu masuk ke mana? Ke hidung kan? Masuk ke hidung dan masuk ke mulutnya. Ini mayit dah, butuh dihormati dah. Sebagaimana orang hidup butuh dihormati. Nanti insya Allah penjelasan dalilnya. Jadi makanya diangkat lebih tinggi daripada bagian kakinya. Dan ketika menyiramkan air itu lebih gampang dan tidak mengenai kepada bagian-bagian masuk dalam tubuhnya itu. Jelas insya Allah ya? Ini dipahami. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya? Jadi ingat tadi cara yang kedua ketika tadi apa? Kita letakkan di atas ranjang ya. Kemudian bagian kepala lebih tinggi daripada bagian apa? Kaki. Jelas? Gimana cara lebih tinggi? Kalau atas sendirian, ya gampang. Kasih bantal lah kan? Kasih bantal yang penting dia lebih tinggi daripada kakinya. Lebih tinggi daripada kakinya. Jelas insya Allah. Paham ya? Baik. Terusnya. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah taala poin selanjutnya yustahab ayyakuna bi qurbihi majmar fihi bukhurun. Nah, kita siapkan di pinggirnya apa ini? Di pinggir tempat memandikan mayit ini kita bikin majmar, tempat pengharum.
kalau zaman dahulu apa pengharumnya? Pakai dupa. Kalau kita dupa kan dukun teman ya. Kalau dulu pengharumnya itu adalah dupa. Jadi kita letakkan di situ tempat pengharum. Ya, tempat pengharuman, di situ ada dupanya. Ini asal dulu Pak ya. Kenapa? Balikan alasnya kenapa? Karena nanti ketika memandikan itu kita pasti mengeluarkan apa? Kotoran-kotoran yang ada pada mayit biar nggak bau. Biar tidak bau. Itu alasannya. Kenapa kok dibikin tempat pengharuman di situ? Supaya ketika dikeluarkan kotoran-kotoran si mayit itu nggak bau. Makanya dibikin apa? Majmar, tempat pengharuman. Itu penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Biar tidak ada bau yang tidak enak dari si mayit ketika dimandikan itu. Jelas saya? Ini harus kita siapkan dulu. Kita harus siapkan ini, ya. Kita siapkan ini. Kalau nggak ada, pakai apa Pak? Semprotan minyak wangi lah, semisal apa. Yang penting intinya supaya ruangan itu tidak bau, biar wangi. Nah, setelah itu kemudian selanjutnya, wa yujradal mayyitu min thiyabiha. Kemudian kita lepas pakaian si mayit. Kita lepas pakaian si mayit. Ingat Pak, cara melepas pakaian si mayit nggak boleh kasar-kasar. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Karena kasrul mayit kakasrul hayy. Memecah tulangnya mayit sama aja dengan memecah tulangnya orang yang hidup. Hukumnya bodoh. Sebagaimana ketika dia hidup kita hormati, nggak boleh kita sakiti. Begitu juga Pak, ketika dia mati, nggak boleh kita melepas bajunya kayak apa dengan bisa. Kita harus lepas dengan lemah lembut. Itu kita lepas. Dan sulit tak kalau melepas Pak, kalau nggak bisa digunting. Karena kaku Pak, melepas sulit. Kalau pokoknya dilepas dulu, kalau bisa dilepas dengan lemah lembut. Kalau nggak bisa digunting. Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Jelas ini? Yang penting terlepas bajunya. Yang penting terlepas bajunya. Ini kita lepas. Kemudian ketika kita lepas, bukan kita biarkan telanjang begitu aja, enggak. Wa yudha'u ala aurati syai'. Kita letakkan sesuatu yang bisa menutupi auratnya. Kita lepas semuanya, bajunya kan? Kemudian kita letakkan sesuatu itu, yaitu apa? Sarung atau semisalnya menutupi auratnya. Jadi bukan telanjang begitu aja, enggak. Auratnya butuh ditutupi. Ya, butuh ditutupi. Kecuali Allah, suami istri kau popo, suami istri kau popo. Selain itu enggak bisa. Ya, baik. Kemudian seterusnya, dipahami di sini. Kenapa kok harus kita tutupi auratnya? Kenapa harus kita tutupi auratnya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yanzurul muslim, la yanzurul rajul ila auratul rajul, walal mar'atu ila auratul mar'ah. Gak boleh seseorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki. Dan gak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita. Gak boleh. Nah kan sama laki-lakinya aja kok. Gak bisa Pak. Meskipun foto laki-laki gak bisa. Harus kita tutup auratnya. Sudah jelas? Nah, hadisnya jadi hadisnya jelas. Gak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki. Dan gak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita. Gak boleh. Meskipun foto laki-laki ini loh. Dan sama perempuannya. Enggak. Tanda yang kedua. Dan batasan aurat laki-laki sampai apa? Sekarang yang mana batasan aurat laki-laki? Al-khilaf di antara para ulama. Dan keterangan kita bukanlah khilaf ini kan Pak ya. Anak sebutkan di kitab Syurutus Shalah yang anak itu judul Zadul Masir. Bekal orang yang berjalan di ma'rifati syuruti shalah. Itu kitab judul ini tulisan anak sebutkan masalah dengan panjang lebar
Khulasonya bahwasanya hadis Rasulullah SAW, ma baina surratul rukbah auratun, antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Ini untuk laki-laki harus ditutupi. Antara pusar dan lutut itu adalah aurat dan ini harus ditutupi. Jelas ini, itu auratnya laki-laki. Jelas, auratnya laki-laki harus ditutupi. Nah, ini dari anta ambil kain yang bisa menutupi antara pusar dan lutut. Nah, tanda yang kedua, pengarang kitab Tamamul Minna menjelaskan bahwasanya kain ini nggak boleh kain tipis, sehingga ketika disiram dengan air nampaklah auratnya. Jangan pakai yang tipis, pakailah yang tebal, sehingga ketika terkena air itu auratnya si laki-laki itu nggak nampak. Makanya butuh yang sakinah, yang tebal, sehingga tidak nampak. Ini harus diperhatikan di sini, ikhwan. Lihat orang-orang yang memandikan mayat, ya Allah, gampang ngepel terbuka auratnya, kemudian pakai yang tipis lagi sehingga ketika disiram nampaklah aurat itu. Kita lu mikir dah, kita lu ketika hidup kita berusaha bagaimana nggak nampak aurat kita kan? Namun kita nggak mati loh, nampak semua orang yang bisa melihat itu nampak. Inilah malu lah, masa kita nggak malu? Makanya kita perhatikan di sini, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala sahabataan berwasiat, Asma lah yang memandikan, istrinya lah yang memandikan si mayit, memandikan beliau. Dan semuanya orang memandikan. Beliau berwasiat, istrinya lah yang memandikan dia. Karena biar auratnya tidak nampak. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala juga berwasiat supaya istrinya lah yang memandikan dia. Memandikan dia. Biar nggak nampak aurat-auratnya ada nanti. Biar tertutup rapat, enak kan gitu. Jelas ini jelas. Kemudian seterusnya, dalilnya mana kalau si mayit itu harus dilepas bajunya? Dalilnya mana kalau andai kata si mayit itu harus dilepas bajunya? Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, para sahabat bingung. Lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, ketika mereka mau memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, hal nujarridu wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi kama nujarridu mautana. Apakah kita harus tanggalkan bajunya ini, kita lepas bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepas baju orang-orang mati di antara kita? Menunjukkan bahwasanya ya boleh menukudama hukum asal ketika memandikan mayat dilepas bajunya. Cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasul, mereka bingung apakah kita harus lepas bajunya Rasul ini sebagaimana kita melepas mayat-mayat di antara kita lepas begitu aja atau bagaimana? Nah, menunjukkan apa? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lepas bajunya. Jelas saya, kita lepas bajunya. Tapi ingat, setelah kita lepas, kita harus ada sesuatu yang menutupi antara apa? Pusar dan lututnya. Nah, untuk wanita gimana? Aurat wanita dengan wanita bagaimana? Ini khilaf panjang di antara para ulama. Anak sebutkan khulasa ringkasnya aja ya. Ada yang mengatakan bahwasanya aurat laki, aurat perempuan dengan perempuan yang lainnya itu seperti laki-laki, pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Ada yang mengatakan aurat perempuan dengan perempuan itu adalah mawadhi'ul wudu, tempat-tempat wudu. Ya, tempat wudu. Sudah? Dan ini yang dikuatkan oleh putrinya Syekh Mubil Ummu Abdillah dalam kitab Nasihat Lin Nisa.
Pendapat yang nomor 3, aurat wanita dengan wanita yang lain itu adalah apa-apa yang biasa terbuka di dalam rumahnya. Apa-apa yang terbuka, biasa terbuka kayak apa? Lehernya, bagian dadanya sedikit, kemudian bagian apa? Bawahnya. Ini yang biasa terbuka. Jelas ya? Jelas. Jadi khulasanya ini 3 pendapat. Yang paling mendekati adalah 2. Imma mawadi'ul wudu, tempat-tempat wudu, wa imma yang biasa terpakai, yang biasa nampak dalam rumah. Jadi untuk wanita nggak bisa kayak laki-laki ya, misalnya hendaknya ditutup sebagaimana dia tertutup ketika di dalam rumahnya. Jelas? Jadi nanti tertutup ya bagian ini, bagian apa? Dada sampai ke bagian apa? Kaki atau tengah-tengah kaki lah kan, itu tertutup. Nah, itu untuk wanita. Jadi ditanggalkan bajunya, tapi harus ada penutup. Harus ada penutup. Baina itu auratnya. Itu kalau untuk wanita. Kalau untuk laki-laki semisal ini tadi. Ya, jelas ini insyaallah. Kalau jelas. Udah ya, jelas ya. Yang nanti ditanya nanti ini. Ya, yang nanti ditanya nanti. Jangan dulu Pak. Tanya nanti dulu Pak. Jelas ini insyaallah. Jelas ya. Kemudian selanjutnya, ketika anak kecil yang masih belum balik, anak kecil ini sekarang, apakah juga ditutupi auratnya ataukah tidak? Anak kecil yang belum balik, apakah ditutupi auratnya ataukah tidak? Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan dari Abi Daud an Ahmad. Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, as-sabiyyu yustaru kama yustarul kabir? Imam Abu Daud bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, wahai Imam Ahmad, apakah anak kecil yang belum balik ditutupi auratnya sebagaimana ditutupinya orang-orang yang besar? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ayu syai'in yustaru minhu, ada apa dia ditutupi? Gak usah ditutupi. Ini jawabannya Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia belum balik, masih kecil. Bahkan tidak hanya semisal itu, walaisat auratu bi aurah wa yaghsiluhu an-nisa. Bahwasanya itu bukan aurat dan bahkan boleh yang memandikan adalah perempuan. Kalau anak kecil, kalau kecil nggak oleh. Ini kalau anak kecil boleh. Kalau anak kecil boleh. Bahkan yang memandikan perempuan itu boleh. Adalah boleh. Ini hukum asal. Limana? Karena dia masih belum balik. Karena dia masih masih kecil, sehingga diperbolehkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jelas insyaallah ini jelas. Sudah, untuk anak kecil ada rukhsah. Sebagaimana penjelasan Imam Ahmad rahimahullah yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni rahmatullah alaih. Sudah jelas ini insyaallah? Sudah jelas? Baik. Selanjutnya, kalau udah jelas keterangan tadi, kita akan selanjutnya setelah kita lepas baju si mayit, kemudian kita letakkan sesuatu yang menutupi auratnya. Berarti kan ini untuk wanita yang memiliki gelungan dilepas. Untuk wanita yang rambutnya itu digelung maksud saya Pak. Digelung apa maksud saya? Ada sanggulnya, itu dilepas. Ya, itu dilepas. Dijarno ae, dilepas. Nah, kenapa? Karena ini hadis Ummi Atiyah. Karena hadis Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala indal Bukhari, bahwasanya rambutnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu naqobna summa ghasalna. Kita lepas bajunya itu, gelungannya itu, kemudian kita mandikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagi wanita yang memiliki gelungan yang ada itu dilepas. Dilepas setelah kita lepas bajunya, bagi wanita kita lepas itu. Dan andai kata laki-laki ini yang rambutnya panjangnya pol anak-anak muda itu kan ya, itu juga dilepas. Karena makan hukum asli wanita memang rambutnya panjang. Memang laki-laki yang ngeyel itu aja, yang ngowos, laki-laki yang ngowos itu, sehingga rambutnya apa? Gede ini pol sehingga dibikin gelungan yang lainnya. Ini kita lepas ketika kita mandikan dia. Ketika kita mandikan dia. Sudah terus nih ya. Setelah kita lepas, kita memakai secari kain di tangan kita atau kaos tangan. Ini Pak, kita di dalam memandikan mayit setelah kita jalankan semuanya tadi, ya kan? Kita pakai apa ini? Kaos tangan. Kalau zaman dulu gak ada kaos tangan Pak, dibulatkan dengan apa? Dengan kain tangannya, diputar-putarkan di tangannya dengan kain. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pakai kaos tangan. Loh, kenapa pakai kaos tangan? Gak ada apa? Kenapa kok pakai kaos tangan itu ada apa? Kenapa gak cukup dengan tangan saja? Perhatikan di sini. Sebab di saat kita nanti memandikan mayit, itu akan kita sentuh auratnya si mayit. Jelas toh? Ya enggak? Gosok kan nanti kan? Bagian paha digosok-gosok. Kemudian bagian pantatnya digosok-gosok. Kok melihat saja enggak boleh. Apalagi menyentuh. Hakada kalamul Buddha rahimahullah. Kok melihat auratnya si mayit aja enggak boleh. Apalagi menyentuh. Makanya dianjurkan untuk memakai kaos tangan. Sebab nanti ketika memandikan si mayit itu akan menyentuh aurat-aurat yang ada. Dalam masalah membersihkannya. Biar enggak bersentuhan kulit dengan kulit, maka dianjurkan pakai apa? Kaos tangan. Dan ini dikatakan oleh Syekh Nuzaimin, Syekh Basam, Syekh bin Baz, dan juga yang lainnya, menganjurkan yang semisal ini. Kenapa ya kawan? Supaya tidak bersentuhan antara kulit dengan kulit yang lainnya dalam bab ketika itu adalah auratnya. Jelas? Jelas ini ya? Jelas ini. Yang kedua. Faedah yang kedua. Saat insya Allah nanti ketika kita menekan perutnya si mayit, nanti saat insya Allah Pak, menekan perutnya si mayit, yang keluar apa? Nasi atau kotoran? Atau mas? Yang keluar mas ya? Kotoran keluar. Sehingga kalau keluar, gimana tuh cara membersihkannya? Pakai tangan mau? Kalau muka mau? Dalam rangka untuk menjaga kebersihan, maka kita memakai kaos tangan. Biar ketika keluar kotoran dari perut itu, maka yang membersihkannya itu tangan, tapi kan ada penghalang yang bawa kaos tangan itu. Jelas ini. Dan semisal ini, kalau bisa pakai apa? Kaos tangan yang karet, jangan yang apa? Kain tambah top ambune kayak minyak wangi. Ya, kalau pakai kayak gitu, enak pol. Jadi pakai yang karet biar lebih mudah dibersihkan. Sudah, paham insyaallah Pak ya? Jelas, ini dua hal yang harus kita pahami. Sudah jelas ini insyaallah. Apa tadi dua PR tadi, Pak? Ayo Pak, apa tadi Pak? Kenapa kaos tangan? Biar nggak bau. Yang kedua, iya itu biar nggak membersihkan, biar nggak menyentuh auratnya, langsung gitu loh Pak. Biar nggak menyentuh auratnya langsung. Itu harus diperhatikan. Sudah jelas ini. Kalau udah siap, mayit masih apa? Di pangkuan apa? Orang-orang tadi. Langkah yang pertama yang kita jalankan dalam langkah ini.
ala batnihi yasiru asran rafiqa. Kemudian dia jalankan tangannya ke perutnya. Tangannya menekan ke perutnya. Ya, menekan ke perutnya dengan asran rafiqa, penekanan yang lembut. Nah, ini jadi setelah kita pakai kaos tangan tadi, kita langsung menekan bagian perutnya. Tapi menekan perutnya dok, pada antar Pak, metu kabeh tuh. Pelan-pelan. Cara menekani pelan-pelan. Ojo geger, santai. Fungsinya apa ini? Nah ini penjelasan ilmu ulama Pak. Fungsinya apa? Kenapa kita tekan dan kenapa kok pelan-pelan? Fungsinya biar keluar najis yang ada di dalam perutnya. Ya kan? Kotoran baul, kencing, gaib, kotorannya manusia keluar semuanya. Itu cara Pak. Setiap keluar Pak, setiap keluar ini kotoran, ini segera disusurkan air yang banyak. Keluar, seret, itu kan keluar itu. Nanti langsung dibersihkan dengan air. Digelontor dengan air. Potong tengahnya digelontor dengan air. Banyak air itu. Nanti terus lagi. Pelan lagi. Terus dikira-kira anggap cukup. Nggak ada dalil berapa kali ratus kono. Yang penting dianggap cukup. Yang penting dianggap cukup. Ya. Loh. Apa dalilnya? Kalau secara dalil nggak ada Pak. Secara dalil nggak ada. Kita ketahui kan nggak ada. Cuma ini penjelasan para ulama. Kenapa kok disyariatkan? Paham ini Pak? Kenapa kok disyariatkan? Sebab kalau tidak semisal ini setelah dikafani kotor gimana? Jelas kan? Nanti setelah diwudui keluar bagaimana? Najis kan? Batal wudunya kan? Makanya itu kuncinya. Jadi meskipun secara dalil zatnya nggak ada, cuma penjelasan para ulama dan ini juga oleh ulama mutakhir kasih belum saya yang lainnya bisa menggunakannya. Jadi kenapa kita dorong, kita keluarkan dulu supaya satu ketika diwudui nggak keluar lagi sehingga fatal. Alasan yang kedua, ketika nanti dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan, ketika dikafani gimana? Ya kan? Lah kantek kafan piro nanti. Entah kapan berapa nanti itu. Makanya biar nggak anu semuanya itu. Makanya dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu. Ingat ya, itu dua faedah. Faedah pertama apa? Kalau nanti diwuduin, biar nggak wudu lagi. Yang kedua apa? Supaya ketika dikafani, maka apa tidak? Membatalkan apa? Tidak mengkotori kafannya. Itu dua alasan. Dua alasan yang menjadikan didorongnya tadi. Sudah jelas insyaallah Pak ya. Jadi ingat tadi nggak boleh apa? Nggak boleh, tapi ingat ya, nggak boleh keras-keras loh ya. Ini makhluk ini keras-keras disilang. Ini makhluk ini ya, nggak boleh keras-keras. Ini makhluk soalnya. Terus dikecualikan kalau si mayit itu hamil perempuan. Oh jadi dorong Pak. Metu anak yang kepiye? Ini kecuali wanita itu hamil. Sebab dengan kita dorong yu'zil walada menyakiti anaknya. Kalau kita fiksi kita dorong ini, repot nanti anaknya. Datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang dikecualikannya ini. Dikecualikan kecuali kalau dia itu hamil, maka tidak boleh didorong. Ini ada hadisnya dari Ummi Sulaimin radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tuwfiyat imra'atun faradu ghaslaha falyabda bi batniha wal yamsah nas'an rafiqa illam takun hubla fa in kanat hubla fala yuharriquha.
idza tuwfiyatil mar'atu. Apabila wanita itu mati, wafat, fa'aradu ghuslaha, lalu mereka ingin memandikan wanita yang hamil tadi. Falyabda bi batniha, dahulukan perutnya. Falyamsah mas'al rafiqa, maka usaplah, doronglah dengan dorongan yang halus. Illam takun khubla, kalau dia enggak hamil, kan? Kalau dia hamil, fala yuharrikuha, jangan didorong, jangan digerak-gerakkan, karena itu menyakiti si anak. Jelas aja hadisnya, cuma saya hadisnya lemah, Pak. Kalau saya enak, ada lain Ibnu Abi Sulaim dan rawi ini lemah. Tapi meskipun hadis ini lemah, karena ada lain Ibnu Abi Sulaim, seorang rawi yang lemah, tetap diamalkan. Kenapa kok diamalkan? Sebab ini ada masalah untuk si anak. Ada masalah untuk anak. Kalau ada kata antar tekan, anaknya kesakitan. Bahkan mati. Iya Pak, mati kok doai. Itu betul lembut itu. Dan ditambah lagi dia khawatir, kalau keluar anaknya gimana? Tambah rumit urusannya. Makanya tidak ditekan. Kalau ada kata dia itu hamil. Nah, ya. Terusnya Pak, yang lupa juga, ketika kita menekan perutnya ini, dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, itu diangkat Pak, bagian kepala diangkat dikit. Ketika menekan ini, menekan apa ini? Menekan apa? Perut si mayit, hendaknya bagian kepala diangkat sedikit. Diangkat sambil didorong. Ya, diangkat sambil didorong. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah, wa yajlisu ijlasan rafiqa, dan didudukan dengan duduk yang lemah lembut, malah bentuknya agak lembut, tapi dijelaskan oleh ulama yang jangan duduk sekali, agak miring. Yang penting diangkat. Kalau duduk kali itu lebih sulit. Jadi hendaknya agak ditinggikan ke bagian kepala, ya, kemudian didorong. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, teman. Udah jelas ini insyaallah. Ingat Pak ya, setiap kali keluar ingat diletak digeloncor dengan air. Dituangkan air ke situ, disiram dengan air. Itu terus ya, 2, 3 kali, 4 kali, enggak terhitung berapakah dia. Yang penting apa? Keluar bagian dalamnya. Jelas? Kira-kira apa enggak ini? Nanti praktek dulu ya. Nah, kalau udah selesai, baru kita memulai memandikan. Nah, maka ini Pak ya, setelah itu kita harus memiliki 3 bak. Kita siapkan 3 bak. Ya, bak yang bersih air, ya, air bersih. Gunanya nanti untuk mewudu'i dan gunanya nanti untuk membilasi nanti itu. 2 nanti ada air, bak satu lagi air yang dicampur dengan daun sidr. Ya, kalau ada daun sidr, kalau nggak ada pakai apa? Sabun dan semisal. Nanti akan sebutkan ulamanya. Seterusnya kainnya nomor 3, lebak yang nomor 3 itu air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, jadi kita menyiapkan 3 bak. Jadi ini harus disiapkan dulu, kok ujuk-ujuknya nggak ada airnya, jangan disiapkan dulu. Ya, ini 3 bak. Jelas? Ini kalau ada baknya. Kalau nggak ada ya pakai sandu kan gampang kan ya, tinggal di ini gampang. Tapi kalau nggak ada, pakai 3 bak. Bak yang pertama untuk bilasi. Nah, bak yang kedua apa? Dengan apa? Kain sidr ya. Sidr apa? Dabu Allah dan bidara ya. Bidara itu loh, bidara yang ada itu bidara. Yang ketiga, air yang dicampur dengan kapur barus. Lah, bidarai piye carane? Bidarai ditepung.
ditumbuk Pak ya, ditumbuk. Begitu juga kabel baut ditumbuk. Nah, nanti diletakkan di itu semuanya. Sudah, kita siapkan ini aman sudah. Seret. Kalau udah aman, Allah. Kita langsung mulai main. Kalau ini sudah ada, kalau ini sudah aman Pak ya, sudah aman, seret, udah semuanya. Baru kita mulai memandikan si mayit. Nah, setelah itu kita sudah siapkan, pertama kali yang harus kita perhatikan, mau wudu'i mayit. Mau wudu'i mayit. Ya, mau wudu'i mayit. Jelas ini Pak ya? Mau wudu'i mayit. Jadi makanya kita siapkan semuanya. Nah, setelah ini siap, kita mau wudu'i si mayit. Jelas? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang memandikan mau mewudu'i, harus berniat mewudu'i. Itu penjelasan Ibnu Qudamah. Yang mewudu'i itu berniat mewudu'i dia. Nah, kalau si mati berniat bisa nggak? Hah? Bisa saja. Nggak bisa, mati gimana mau niat. Maka Ibnu Qudamah menjelaskan, maka bagi yang mau wudu'i itu yang berniat, niat mewudu'i. Oke, dilafadzkan apa enggak? Kalau no, enggak dilafadzkan. Ya ustaz niat menuai penjelasannya udah lewat. Setelah berniat, tadi kan ini pengarang kitab Jami' Ahkamun Nikah menjelaskan baca bismillah. Yang memandikan mayit tadi baca bismillah. Loh, kenapa yang bismillah? Karena berdalil dengan umumnya dalil la wudu'a liman lam yadhkur ismullahi alaih. Orang sah wudunya seorang yang tidak menyebut namanya Allah. Makanya untuk supaya sah wudunya dia sebutkan namanya Allah, yaitu baca bismillah. Ya, kira-kira jelas saya jelas. Nah, ketika mau mewudukan si mayit, tadi kan ini, ketika mau mewudukan si mayit, yang mewudukan diri berniat. Ingat, berniat. Jelas? Setelah berniat, yang mewudukan membaca bismillah. Ya, kenapa? Karena baca bismillah rukuni wudu, syarat wudu. Kalau enggak mau coba bismillah, wudu orang sah. Makanya dianjurkan baca bismillah. Sudah jelas? Nah, di dalam mewudukan si mayit, ini ya, pertama kali itu kan berkumur kan? Mesti apa? Tangan dulu. Tangan apa? Telapak tangan. Mencuci telapak tangan, dahulukan yang kanan. Ibda bima yamiliha wa mawali'u. Dahulukan sebelah kanan. Jadi kalau tangan dulu Pak. Telapak tangan dan kiri ya Pak. Sunai kanan. Kemudian baru kiri. Kanan, kemudian kiri. Setelah itu apa? Berkumur dan istinsyaq. Pi berkumuri. Syekh Basam dan juga Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ambil khirqah, apa khirqah Pak? Kain atau kapas. Dibasahi mablughatun bil ma', dibasahi dengan air, kemudian digoreskan di giginya. Iku wis jenenge berkumur. Oh, dilebokno Pak. Dilebokno lambene piye? Ruwet urusan nanti, merbu nanti. Nah, jangan dimasukkan. Ya, diletakkan di mana bisa mayat ketika mematikan udah diusah ditutup Pak ya, enggak mau malam ini Pak ya. Berarti kan sulit untuk bisa terbuka lagi, sulit memang kaku ini pol. Nah, ini kan sudah tertutup giginya. Ini diusap giginya. Nah, kemudian setelah itu istinsyaq. Letakkan air yang basah, dimasukkan di lubang hidungnya aja. Pas dibono, disuntik. Wah, orang urusan ini nanti Pak. Urusan urut nanti disuntik ke dalam kayak di sawah. Jangan, ini mayat dah, dihormati dah.
Jadi caranya gitu Pak, caranya gitu. Itu dibikin yang semisal itu. Nah, setelah itu ngapain? Wajah. Kemudian setelah wajah batang tangan. Ingat, dahulukan yang kanan dulu. Ya, dahulukan yang kanan dulu. Kemudian setelah tangan, baru apa? Rambut. Rambut biasa, Pak, rambut biasa. Telinga, baru kaki. Ini semuanya adalah berdasarkan qaul Rasul, ibda'na bima yamiliha wa mawadhi'il wudu. Dahulukan. Di dalam memandikan mayit adalah bagian kanannya wudu, baru nanti bagian setelahnya. Sudah jelas? Setelah kita wuduin, sebagaimana wudu yang ada, baru jalan selanjutnya kita cuci kepalanya. Karena wudu kan Pak? Bukan apa? Menyiram ini belum. Rambutnya dulu. Itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah dan penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Setelah mewudukan si mayit ini, langkah selanjutnya adalah kepala, keramasi. Kenapa kok nggak badan dulu? Mereka menjelaskan kiasan ala ghusl janabah, disamakan dengan mandi janabah. Mandi janabah kepala atau badan dulu? Lono. Apa lononya? Apa lono? Kepala dulu baru apa? Baru badannya. Ingat ini, kiasan ala ghusl janabah. Makanya dikeramasi dulu rambutnya. Ya, dikeramasi dulu rambutnya. Jadi setelah mewudukan semuanya tadi, ya kan? Mewudukan semuanya tadi itu apa namanya? Dikeramasi. Ya pakai sampo Pak, Usmari. Sudah jelas selesai kan? Nah, setelah itu Pak ya, baru kita memakai apa ini? Air yang ada sabunnya. Memakai air yang ada sabunnya, baru kita ambil bagian kanan dulu. Ambil, kita siram bagian kanan. Menyiram bagian kanan ini, kalau Syekhul Islam menyebutkan mulai leher terus sampai kaki. Ya, Ibnu Qudamah enggak dari wajah. Tapi alhamdulillah insyaallah gampang. Jadi setelah kita keramas ini Pak, kita pakai air yang ada sidurnya ini, ya. Air yang ada sidurnya ini atau ada sabunnya ini, kemudian kita siramkan kepada seluruh bagian, ambil bagian, kemudian dahulukan bagian kanan dulu. Sudah Pak ya? Ketika kita menyiram bagian ini Pak ya, itu nggak ada hitungannya dulu Pak. Kita siram, kemudian kita gosok-gosok. Mana yang apa ini? Yang butuh digosok. Digosok Pak, digosok. Nah, kemudian disiram dengan air biasa. Terus butuh lagi, ya udah. Nggak harus sekali loh Pak ya, nggak harus sekali. Atau ambil seret, digosok lagi, ambil lagi seret kalau nggak salah. Nggak mesti sekali kok nggak mesti sekali orang. Jadi ambil satu gayung, kita siramkan seret, kemudian kita bersihkan, ya kan? Kita gosok. Setelah itu nanti apa? Ambil lagi. Karena kurang bersih, nggak ada masalah. Sampai dikira itu bersih. Gitu Pak ya. Nah. Kemudian terus setelahnya. Setelah ini bersih. Ya Pak ya, setelah ini bersih. Ada penjelasan yang lain dengan misal. Setelah kalian ini bersih. Ada yang menjelaskan, kayak sebelum ini menjelaskan, angkat dulu bagian kanannya. Diapakan tadi? Dimiringkan. Untuk membersihkan apa? Bagian ini, yang kanan dulu. Dibersihkan.
Pak ya. Kanan dulu bersihkan. Kita ini kan bagian depan kan Pak ya. Depan kan, belum belakang. Ini dibersihkan. Ada menjelaskan nanti belakangan. Jadi ini dulu, depan dulu, seret selesai, baru sebelah kiri. Seret sebelah kiri. Ya. Kalau udah kan kita sudah selesai, baru dimiringkan. Dimiringkan untuk apa? Membersihkan bagian apapun, punggung dan kepalanya. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah insya Allah. Ono ulama kalau ada ulamanya, masing-masing ada ulamanya. Alhamdulillah insya Allah. Jadi imam kita dalam membersihkan bagian kanan ini kita bersihkan bagian depan aja dulu. Sampai bersih, kita ambil dengan terbiasa tadi ya. Kita anukan seret, kita gosok, kita ambil lagi yang bersih. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali, terserah itu bisa. Kemudian atau kita nanti setelah ini selesai, kita langsung ambil yang kiri. Kiri Pak, sama. Setelah kanan kiri selesai, belakang belum kan? Kita minta tolong dibalik. Tolong dimiringkan. Setelah dimiringkan, kita usap bagian punggungnya dan seterusnya. Jelas? Atau kita ambil dulu yang kanan. Kanan ini langsung kita ambil. Setelah itu langsung dimiringkan. Langsung ambil yang kanan. Jelas? Setelah ini selesai, langsung ambil kiri. Setelah kiri selesai, baru ping belakangnya. Alhamdulillah insyaallah. Kalau ini sudah selesai Pak. Kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah 1 kali memandikan si mayit. Dan kalau ini sudah selesai, sudah mencukupi di dalam memandikan si mayit. Sudah selesai sudah. Coba ya, ini yang wajib. Makanya ihsalna ya, wahidan aw salasan in ra'it al-khad aw in ra'it al-dali. Cucilah sekali atau 3 kali ataukah lebih banyak, itu yang penting masalahnya. Menunjukkan bahwasanya hukum asalnya adalah sekali. Kalau udah mencukupi, ya udah menjalankan kewajiban. Udah menjalankan kewajiban. Jelas ini Pak ya, saya. Perhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini, di dalam kita membalik tubuh si mayit, jangan sampai terbuka auratnya. Jelas ya? Jangan sampai terbuka auratnya. Ini harus diperhatikan. Harus benar-benar kita jaga. Dan bagian yang memeganginya, yang memangkunya, itu benar-benar harus jenis. Benar-benar harus jenis. Itulah penjelasan tentang memandikan si mayit. Sudah ya? Terus. Ini sudah tahapan pertama. Kalau bapak ingin memandikan sampai 3 kali, maka bagaimana caranya? Tadi kan sudah sekali kan ya? Udah sekali. Sekali ini berarti sudah memenuhi target, memenuhi kewajiban. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah, Nawawi, dan juga yang lainnya dengan itu. Kemudian kalau kita mau mengulang yang kedua kalinya, biar kita bisa mandikan sampai 3 kali atau 5 kali, gimana? Persis seperti semula. Kita tekan dulu lagi Pak. Tekan lagi. Yang pertama kita tekankan, yang kedua kita tekan lagi. Tekan lagi, seret. Ternyata kalau andai kata nggak keluar di dalam ini Pak, di dalam posisi nggak keluar lagi, sebagian kalamnya ulama nggak usah diwudui, langsung dimandikan sebelah kanan. Ya, sebelah kanan Pak, sebelah kanan. Kalau andai kata kok keluar lagi, berarti diwudui lagi. Karena Pak, wudhu pertama udah batal. Wudhu pertama udah batal. Itu kita ambil istinbat dari kalam Ibnu Qudamah dan Syekh Nusaimin. Jikalau memang keluar, berarti wudhunya batal, maka harus diwudhui lagi.
Kalau andai kata didorong ini kok nggak keluar, ya sudah cukup dimandikan. Lah, memandikannya bagaimana? Ambil bagian apa tadi Pak? Bagian kanan sebagaimana tadi, lalu ambil bagian kiri. Nah, kalau udah ambil selesai, berarti kan berapa kali? Sudah dua kali. Dua kali kan? Nah, antar ingin sekali lagi. Ya, antum ingin mandikan 3 kali. Ya udah. Kalau 3 kali berarti apa? Berarti kita dorong. Dorong lagi. Kalau udah nggak keluar, udah. Baru kita siram yang apa? Yang ada kabur barusnya. Kita siram. Ya, kita siram. Sebagaimana tadi, letakkan yang bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Sebagaimana persis semula. Ya, udah Pak ya? Berarti apa? Udah selesai lah kita memandikan mayit berapa kali? 3 kali. Selesai lah kita memandikan mayit 3 kali. Paham ya? Paham ini Pak ya? Baik. Terus masalah selanjutnya. Kira-kira bisa ini Pak Nok? Udah bisa ini kan Pak ya? Bisa? Selesai ini insyaallah Pak? Jelas? Hah? Pak Adi gimana Pak Adi? Jelas Pak Adi? Bener Pak Adi ini? Udah? Iya. Iya. Berarti ditunggu Pak. Kalau ada kata mau keluar kan? Ya, itu wudu lagi. Wudu. Oh, seperti wudu itu Pak. Wudu biasa. Sama. Ya, seperti wudu biasa. Ah, sudah jelas? Kalau ini sudah jelas, udah jelas. Nanti akan banyak masalah nanti. Gimana kalau keluar terus ya kan ya? Ini keluar terus, ini keluar, diwudukan lagi, keluar lagi, dulu semua sampai seolah kepor dah. Sebagian para ulama mengatakan begini. Maka terus dorong dan ulangi sampai 7 kali. Itu dijelaskan oleh Ibu Muda Rahimahullah. 7 kali. Kalau sudah 7 kali kok keluar terus, ya udah sumpetan dengan kapas. Nah, kalau kapas kok masih apa? Jebol pakai roboh. Dari muslimin tinun kowi. Dari orang tanah, tunggu apa namanya? Tanah yang keras, sumpetan kalau tanah yang keras. Kalau Anda kata dengan apa? Dengan kapas, dengan pembalut bocor, ya, ambil tanah yang keras, tekan dengan tangan yang keras, tanah yang keras, sumpetan dengan tanah yang keras tadi. Tanah keras itu. Semua keterangan di mana? Terus biar mereka itu sebetulnya jawab ini. Kalau validasi tamsik dibukni, kalau ada kata tertahan dengan putus kapas, ya wis mari kali ini kan. Wa illa kalau nggak bisa fatinun qawiyun, maka dengan tin tanah liat yang kuat. Tekan di situ itu biar nggak keluar lagi. Nah gitu loh Pak. Ya. Terus gimana wudunya? Ya udah gak ada masalah. Wong namanya keluar terus. Podo karus salah suruh baul. Orang kencing terus ya udah. Anta wudu ya udah salah. Gimana kencing? Udah, itu dimaafkan. Wah, gak ijma. Maka dari ada orang-orang mati ketika keluar terus dan kita udah berusaha untuk mengeluarkannya, ternyata masih keluar terus, ya sudah. Udah selesai tanggung kita. Paham ya? Itu ukurannya sampai 7 kali. Berusaha apa? Nah kalau udah 7 kali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani kecuali apa yang dia mampu. Dia nggak mampu lagi sudah. Ya, udah nggak. Dan mungkin terjadi ini pada sebagian penyakit apa? Liver, darah terus didorong keluar lagi, terus keluar. Nah, semisal kondisi ya sudah. Maka sampai 7 kali dikasih kain kafur dan selesai ya sudah. Kemudian seterusnya, kenapa kok pakai kain campur barus? Kok nggak yang lainnya? Kenapa? Di situ ada dua faedah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa kok pakai campur barus? Kok nggak yang lain? Satu, kapur barus itu membuat baret dingin.
Yang kedua, yadfa'u hawa, menolak ya binatang-binatang kecil itu mendatangi dia. Jadi ketika di kuburan kan, kalau serangga kecil itu datang dengan kabur baru itu terhilang, terjaga semuanya, nggak bisa datang ke situ. Nah, itu fungsi daripada kabur barus. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, andai kata nggak ada kabur barus, kemudian ada yang semisal kabur barus, boleh apa enggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak ada kabur barus, yang penting fungsinya seperti fungsinya kabur barus. Fungsinya seperti fungsinya kabur barus. Selesai ya? Setelah itu fungsinya kenapa sampai kabur barus? Kalau udah selesai kita dibayar, udah selesai, maka masih ada kerjaan yang lain. Apa? Yunashifu nafsa. Kita handui dia. Kita handui. Ya, kita handui. Sudah tadi Pak, yang terakhir tadi Pak. Ya, sudah. Kalau sudah dikasih kabur barus, ya sudah selesai. Berarti sudah selesai kita memandikan mayit. Nah, Bapak bisa 3 kali, 5 kali, dan disunahkan ganjil. Igsil naha witra. Mandikan dia adalah ganjil. Kalau Bapak ingin 3, berarti ganjilkan. Kalau ingin lebih, jangan 4, 5. Kalau ingin lagi 7. Pengen lagi seterusnya. Lebih daripada yang penting kan ganjil. Yang penting kan ganjil. Itu disunahkannya kan ganjil. Ya, jadi Bapak kalau ingat kondisi mati ini anak yang berapa? Oh, 2 segini, bukan 3. 4 masih gini, 5. Kan lupa. Jadi insya Allah yang memandikan mayit akan paham berapa kali dia. Kemudian setelah selesai tadi Pak ya, kemudian kita pakai apa tadi? Pakai handuk, dihandui, dikeringkan. Datang hadis Ummu Sulaim, cuma saya yang lemah. Faida farafti minha fa'alki alaihi sawban nadhifa. Kalau ada kata engkau selesai memandikan si mayit itu, maka berikanlah handuk, kemudian hendaknya dia bersihkan, keringkan itu. Cuma sayang hadisnya lemah. Hanya lemah Pak. Meskipun hadis lemah, mengandui atau mengeringkan bahasa-bahasa yang ada pada si mayit itu lemah, cuma diamalkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dan Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Sebab ada masalahnya. Apa masalahnya? Kalau andai kata basah, kain kafannya basah, gak enak. Makanya dikeringkan biar enak. Sebagaimana kalau kita mandi. Kalau mandi jenabat, kemudian kita termasuk basah-basah, kita langsung langsung pakai baju kan gak enak kan? Begitu juga di mayit. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, na'am wa inna ma kana wa inna fa'idha faragha min ghaslihi fa'anna yunashifu fi thawb. Maka apabila telah selesai dari mandikannya, maka hendaknya dia keringkan dengan baju. Dikeringkan. Sudah dikeringkan. Karena kebiasaan orang hidup itu, kalau dia mandi jenabat, dia bersihkan, dia keringkan dengan baju. Dia keringkan dengan baju, maka dikeringkan dulu. Baru nanti udah kering. Setelah udah kering, masih ada tugas Pak. Masih ada tugas setelah kita keringkan dengan handuk, masih ada tugas. Apa tugasnya? Belum mengkafani. Motong kukunya, kumisnya, apalagi bulu ketiaknya, dan bulu apa lagi? Ayo Pak, anak akan bahas ini satu-satu. Kalau sudah selesai Pak ya, udah dikeringkan, berarti kan sudah selesai mandikan. Tinggal apakah disyariatkan kita memotong apa? Kukunya. Kita potong kukunya. Ini ada 2 ulama di antara para ulama. Ada mengatakan dipotong kukunya karena minal fitrah, termasuk
fitrah. Khamsatun minal fitrah. 5 dari fitrah. 5 dari sunnah Rasul adalah memotong kuku. Nah, dan memotong kuku ini, memotong kuku ini syariatnya baik ketika hidup maupun mati. Maka ada syariat memotong kuku. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i fi qauli jadid. Pendapat Imam Syafi'i pada qaul yang barunya. Pendapat yang kedua makruh, gak boleh kamu potong. Udah biarkan aja. Kenapa kata alasannya? Karena mengambil kuku sama aja dengan mengambil anggota tubuhnya dia. Sedangkan mengambil anggota tubuh dia tidak diperbolehkan. Sudah selesai ini Pak? Jelas. Jadi ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan makruh. Dan masing-masing qaul Syafi'i. Bagi yang mengatakan makruh itu qaul Syafi'i yang qadim yang lama. Kalau bagi yang mengatakan boleh qaul Syafi'i yang jadid yang baru. Nah, dua ulama ini masing-masing enggak mendatangkan dalil. La ada wala ada. Enggak ada dalilnya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menguatkan dipotong. Sebab minal fitrah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Syekh Ibnu Utsaimin, minal fitrah. Dan lebih dikuatkan qaul Syekh Ibnu Utsaimin, minal fitrah. Nah, adapun kalau dikatakan mengambil bagian daripada mayat, enggak dikatakan mengambil. Karena kuku itu luar, bukan dagingnya. Kalau daging dilarang. Sebagaimana ketika dia hidup, dipotong kukunya. Dan nggak boleh diambil dagingnya kan? Ya kan? Ketika dia hidup, maka dari dia mati. Tidak ada masalah. Maka dari ketika dia mati. Maka dari ketika mati. Ketika mati, ketika dia ambil kukunya, nggak menyakiti. Sebagaimana ketika dia hidup, dia ambil kukunya, nggak menyakiti. Maka nggak ada masalah. Makanya diambil kukunya minal fitrah itu lebih bagus. Dan dibaca oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Selesai ya? Hari kukunya dipotong. Boleh dipotong. Dan saat insya Allah terus kukunya dimanakan? Juga pajangan apa? Atau di kalung ya ini kukunya Mbak Fulan. Jangan ngomong Barisan. Oleh terus mati kalau dibahas. Ngomong Mbak Rijan bersobat terus mati sudah dibahas. Terus mati dan mati urusan dengan Allah. Kalau dibahas. Yang dibahas itu kita ada masih hidup ya. Kayak membahas bulan, ini gak benar udah. Kenapa kok dibahas sudah mati? Kecuali kalau memang masalahnya besar. Kalau dia punya qaul ini membuat kerusakan di muka bumi harus ada bahas. Bulan ini, wailah, atau nggak ada masalahnya. Nah, setelah itu selanjutnya memotong kumis. Kumisnya dipotong. Ya, kumisnya dipotong. Tentang memotong kumis ini juga ada dua pendapat di antara para ulama. Dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan dianjurkan. Sama-sama pendapat, sama-sama qaul Syafi'i. Kalau qaul jadid diambil. Kalau qaul yang lama enggak diambil. Alasannya sama. Bagi yang mengambil kumisnya karena minal fitrah. Apa ya? Bagi yang mengatakan enggak diambil menyakiti. Alasannya mengambil bagian dari itu enggak boleh menyakiti. Dan yang benar diambil. Karena minal fitrah. Minal fitrah. Dan dikatakan mengambil lah. Dikatakan menyakitilah. Ketika dia hidup, ambil kumisnya, sakit apa enggak? Dipotong enggak sakit kan? Maka dari ketika mati hidup itu aja. Maka tidak ada kata-katanya menyakiti. Dan ini yang dibuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga. Terus memotong bulu kemaluan. Bukan kemaluannya Pak dipotong Pak ya. Kalau engkau kemaluan dipotong bilang. Paham ini? Ini yang adalah bulunya, bulu kemaluannya. Ada tiga pendapat.
kitab Tauhidul Ahkam mengatakan haram. Kenapa haram? Sebab kalau dipotong bulunya, otomatis melazimkan memegang dan melazimkan melihat. Motong tanpa melihat bilang, aku kena itu kena, ruwet urusannya nanti. Nah kalau kena ibu lagi, ruwet tambahan urusannya. Makanya dari sebab hukumnya haram. Jelas saya? Karena apa? Karena otomatis melihat. Dan nggak dibutuhkan untuk melihat. Dan nggak dibutuhkan untuk melihat. Nggak boleh untuk melihat. Makanya beliau sonom punya haram. Pendapat yang lain, lah. Diambil. Ini kaul Syafi'i diambil. Karena minal fitrah. Kaul yang lain Syafi'i, makruh diambil. Makruh diambil. Dan untuk pendapat yang paling kuat ini adalah tidak usah diambil. Makruh diambil. Paling enggak makruh diambil. Sebab apa? Sebab apa? Iya. Memang memotong bulu kemaluan itu adalah sunnah dan fitrah. Tapi mengharuskan apa? Apa yang Wan? Melihat auratnya. Kecuali istrinya kok bopo. Boleh kalau itu. Kalau selain orang lain enggak boleh. Karena mengharuskan melihat auratnya, memegang auratnya, dan ini tidak diperlukan. Tapi kalau suaminya atau istrinya yang memotonginya dan seterusnya, nggak dipermasalahkan. Sebagaimana itu minal fitrah, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas saya? Jelas? Mudah nggak ini? Nah, terusnya khitan. Begini, apa namanya? Si Jawa, mayitnya burung hitam. Masuk Islam, baru masuk Islam, belum sebut khitan, matilah dia. Begini, bagian apakah dikhitani ataukah tidak? Dikhitani ataukah tidak? Jelas? Fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan aneh fatwa Imrani dalam kitab Imam Syafi'i juga menyatakan tidak usah dikhitani. Karena apa? Karena termasuk mengambil bagian tubuh si mayit. Dan ingat kasru azmil mayyiti dan memotong tulangnya mayit itu nggak diperbolehkan. Termasuk muslah, menyakiti si mayit. Alasan kedua, karena udah kharaja taklif, udah keluar dari pembebanan. Karena dengan matinya dia udah keluar dari pembeban, makanya nggak usah dipotong. Tambah lagi, termasuk juga akan terlihat auratnya kan? Ya enggak? Terlihat auratnya, gimana mau kalau lihat auratnya? Jelas kan? Menyentuh dan melihatnya auratnya, maka ini nggak diperbolehkan. Maka kalau untuk kita, lah. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin dan pendapatnya Imam Al-Imrani dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jelas di Soleman. Tapi kita jam 11 hari Soleman. Masih panjang sebenarnya Soleman. Terusnya, mengambil bulu ketiak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bulu ketiak ini. Kalau memang bulunya itu akai pol diambil. Kalau tidak, ya wes dicarno wae. Itu kata Ibnu Utsaimin. In kasura fa inna yu'khad. Kalau memang banyak bulunya itu diambil. Kalau memang sedikit, ya wes lah enggak usah diambil. Itu untuk bulu ketiak. Sudah Pak, selesaikan semuanya? Bagian selanjutnya. Setelah ini diambil, mau diapain ini? Kukunya setelah diambil, ya, bulunya diambil, semuanya itu setelah itu mau diapain dia? Dimasukkan kulkas, dibikin apa? Zikra, peringatan, ataukah dibikin apa? Di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Banyak asar dari salaf yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah ta'ala
yang terpotong dari si mayit ini dimasukkan di kafannya dan dikuburkan sama-sama. Jadi yang terpotong ini Pak ya, dimasukkan dalam kafannya dan dikuburkan bersamanya. Ini banyak dari ulama-ulama salaf. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dan disebutkan oleh pengarang kitab Al-Huda As-Sana'ani rahimahullah ta'ala menyebutkan semisal itu. Kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama seperti tadi, dikubur bareng-bareng, dimasukkan kafan dan dikubur. Yang kedua, dikubur cuma enggak bersama kafannya. Ya, dikubur cuma enggak bersama kafannya. Selesai ya? Dan dua pendapat ini golok dalile padha wae. Yang penting dikubur, selesai. Jangan pakai yang ketiga Pak ya. Kalau anta mendatangkan yang ketiga, dilempar, golok ulama itu Pak. Yang ada ulama yang dikubur. Cuma satu bersama mayitnya, yang satu di tempat yang lain. Kalau Bapak bikin sendiri, apa Pak? Ente dilempar, atau dimasukkan dalam kulkas, atau itu berarti golok ulama itu. Golok ulama itu. Ulama hanya berkomentar dua. Kalau Bapak dilempar, dibuang, dimasukkan kulkas, berarti ada kol yang ketiga, yaitu Bapak jadi ulamanya. Ini enak kan? Kita nakola ulama Pak Gono, ngono kan? Waktu di kulkas, zen gitu kan? Oh, apa berarti? Itu berarti ulama yang ketiga. Dan kata Imam Ahmad, iyaka, ikhdahu qawlik, walaysa laka salam. Ya boleh Imam Ahmad, hati-hati kalian semuanya. Membikin perkara baru. Ulama dahulu berpendapat hanya ada dua, anta tambahin pendapat yang nomor tiga. Tidak hati Pak, gak oleh ini. Ulama dahulu hanya komentar dua pendapat, hanya dua qaul, kita bikin qaul yang 3 sampai 5. Gak oleh itu iyaka anta kalam, walaysa laka salam. Hati-hati qaul berbicara, sedangkan itu tidak punya salah. Tidak boleh ngomong begitu angger ngomong. Angger ngomong, enggak boleh, harus dulu ono salafi. Terus Pak, masalah selanjutnya, gimana kalau mayitnya itu enggak memungkinkan untuk dimandikan, kayak robek semuanya, pecah-pecah semuanya, atau apa kebakaran, sehingga kalau terkena air itu ngelombok semuanya, atau gimana ini? Nah ini kan, gitu kan ada mayit kan kayak gitu. Jadi terpotong-potong atau disahkan sama si orang asal, jadi ratusan potongan yang nggak memungkinkan dimandikan. Ya, atau dia terbakar dan terbakarnya itu ngelombok ketika kena air, tersentuh tangan aja ngelombok itu sehingga nggak memungkinkan. Semisal ini, Syekh Ibnu Utsaimin punya jawaban. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' memiliki dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa qaul yang pertama ditayamumi. Ditayamumi. Alasan beliau, ketika seorang yang hidup saja nggak memungkinkan pakai air, pakai apa Pak? Tayamum kan Pak ya? Fakadzalika hada. Begitu juga ini. Itu jawabannya sebelum ini. Ya, jadi ketika nggak memungkinkan si mayat itu dimandikan, ya, dan nggak memungkinkan terkena air karena keadaan tertentu, maka semisal ini kondisinya, maka ditayamumi. Sebab apa? Sebab ketika orang hidup nggak bisa pakai air, nggak memungkinkan pakai air, maka dengan tayamum kan, begitu juga ketika dia mati, mengharuskan dengan yang semisal ini juga. Jelas? Yang kedua, ya nggak usah ditayamumi. Terus piye? Ya udah kadang gono-gono ae, dikasani selesai sudah. Loh, kenapa alasannya? Sebab kata beliau, memandikan dengan wudhu itu lain.
Iya kalau memang gak ada air untuk wudu, iya. Karena wudu itu hadas. Karena hadas, hilanglah kalau nggak ada wudu, dia dengan tayamum. Adapun memandikan mayit ini bukan hadas. Tahu hadas ya? Tahu hadas. Mandi jenazah, kalau nggak ada air, ya dengan tayamum untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau ketika mayit ini nggak ada hadas, nggak ada apa, karena memandikan mayit ini adalah untuk membersihkan, bukan menghilangkan hadas, makanya nggak bisa dengan tayamum. Kembali konsekuensi asas golok dalil. Kakaknya golok dalil, jauhin, udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mau membebani kecuali apa yang dia mampu. Anak nggak mampu sudah karena nggak ada dalil untuk memandikan dia. Kalau anak pakai tayamum, mana dalilnya tayamum? Kalau tayamum nggak oleh. Karena beda kalau tayamum itu untuk wudu, untuk menghilangkan hadas, sedangkan mayit nggak ada hadasnya. Ya bukan karena kentut, wala yang lainnya enggak, wala sinab, wala enggak ada gitu. Ya udah, disini aja. Dua pendapat dari Hasan, al-amr gampang sawah. Ete pakai ego ya wis ana ulamae, ana nazari bermasalah. Bagi yang enggak pakai enggak pakai tahem ke orang popo, gampang. Kali ana ulamae. Oke, ini lho orang seki muring-muringan. Nanti ada murid, wis ditayamum wae, enggak usah. Debat karpe dewi. Mayit kok ngono, debat masalah iki. Rumut urusane, enggak usah debatkan Pak. Ya wis gampang. Ulama ono. Terus masing-masing memiliki sisi pandang yang kuat. Masing-masing memiliki sisi pandang. Meskipun hati anak condong nggak usah tayamum. Kalau pada usulnya gitu Pak. Pada usul ada anak condongnya nggak usah ditayamumi. Karena tapi nggak bisa maksa orang ini karena dalil Pak. Nggak ada dalil yang jelas. Al-amru salim insyaallah. Sudah Pak, paham ini Pak? Jelas ini? Jelas saya? Sudah paham ini? Pak saya belum paham. Berapa kali tadi Pak mandikannya Pak? Pak, gimana kalau nggak bisa pakai air? Hah? Pasti kafannya aja. Nah, sekarang masalah selanjutnya. Iki wanita head, lalu mati. Pilih. Apakah 2 kali mandi? Yang satu mandi untuk head dan yang kedua mandi untuk jinazah. Jinazah. Apa? Mandi jenazah. Atau dia pas junub, pas kumpul sama istrinya, semangat tempol, gitu ya, semangat tempol. Ya kan dasar kemakan anyar, sakit-sakit jadi terasa kan, langsung sakit lah, langsung mati lah, belum sempat mandi. Berarti kita punya 2 tugas, apa? Dia masih junub dan mandi jenazahnya. Apakah 2 kali mandi atau cuma sekali saja? Paham ini Pak ya? Kadang-kadang terjadi kita ngono. Atau nifas, posisi nifas lalu mati, posisi haid lalu mati, jenazah lalu mati. Lah ini gimana? Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Anak paparkan caranya berbeda. Kalau itu omongan itu Pak, omongan Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan cukup 1 mandi saja. Cukup 1 mandi saja. Alasannya apa? Nanti kan alasannya apa? Ini 2 amalan yang mencukupkan dengan 1 mandi. Seperti orang itu haid, ya Pak? Seperti orang itu haid dan jinabah. Haid dan jinabah. Ya Pak ya? Haid dan mungkin enggak haid dan jinabah itu? Mungkin enggak Pak? Haid dan jinabah. Mungkin enggak ini? Hah? Enggak mungkin. Rukuk itu enggak mungkin. Mungkin apa enggak? Ya makanya mungkin gimana? Pada waktu haid melakukan tapi tidak sampai itu. Sampai mengeluarkan mani lah.
Lu piye lah, kata ora lesu. Piye? Di mana? Gimana, sampean? Setelah melakukan Jinazah, terus itu head. Lu terus mandi piye? Ya enggak. Lutut mandi. Nah, enggak masuk. Enggak masuk. Setelah berhubungan head. Lah kan orang head kan belum mandi, Pak. Kalau mereka ketika bersih. Lah kan ketika dia berhubungan langsung head. Ya sudah dia mandi apa? Mandi jenabahnya saja. Ada pun headnya nanti belakangan. Enggak masuk. Hai Sanja. Disebutkan mimpi. Mimpi gimana? Dia head, ya. Ketika di akhir headnya mimpi, mungkin. Dia head, di akhir headnya mimpi. Setelah kan malamnya kan mimpi. Masya Allah, mimpi saja. Setelah subuh langsung berhenti headnya. Dia belum mandi, belum mandi apa? Mandi mimpinya kan 2 kali kan? Ini yang belum pertama cukup 1 mandi aja. Gak usah mandi head sendiri, mandi apa? Kaken kebekel kedinginan nanti. Atau mungkin ini alkohol satu lemah. Selesai head, belum sempat mandi, suaminya nggak kebelet, nggak pengen kumpul, lalu dikumpulilah istri itu. Ini alkohol ya, alkohol Ibn Hazm sah, nggak ada masalah. Wa alkohol jumhur nggak boleh, harus mendahulukan. Ada alkohol Ibn Hazm. Ibn Hazm ya boleh ketika dia head dan udah bersih headnya, belum sempat mandi head. Suami ini wes kesusu. Wes kesusu Pak, sehingga terjadilah kumpul. Berapa dia punya sekarang? 2 kan? 2 mandi jinabah dan mandi head. Gimana caranya? Cukup 1 kali mandi aja. Karena ini namanya amalan yang saling tadakhul, saling masuk. Nah, kalau amalan yang saling masuk ini kaidah usul fikihnya cukup sekali toh. Jelas saya? Fakadzalika hadza. Ketika dia junub dan dia punya utang untuk memandikan jenazah, maka cukup dengan sekali mandi saja. Jelas saya? Jelas. Karena Pak ini tadakhul, Pak. Amal yang saling tadakhul, saling masuk. Lah kalau saling masuk, maka cukup dengan apa? Dengan 1 amal saja. Kayak puasa, kayak salat ya. Bapak masuk masjid, Bapak punya 2 tugas. Salat tahiyatul masjid, punya apa lagi? Setelah wudu, qobliyah kan Pak ya. 3 amalan kan Pak? Pak masuk surat aku niat tahu 3. 1 amalan 3 niat, tidak ada masalah Pak. Kalau udah salat qobliyah, udah salat lagi, setelah wudu dan sudah salat tahiyatul masjid sudah selesai. Ini ala qaul Pak. Ala qaul Syafi'iyah enggak boleh semuanya. Ini panjang Pak masalah usul fikih Pak. Tadi Anda tinggalkan usul fikih. Masalah usul fikih ya. Kalau ingin usul, belajar Pak. Belajar usul fikih. Sudah jelas sekarang? Jelas ini? Jelas. Jadi gimana tadi? Cukup? Sekali aja. Baik. Terusnya. Sekarang anak yang keguguran. Piye? Dimandikan apa enggak? Anak yang keguguran itu loh Pak. Itu dimandikan apa enggak? Anak yang keguguran itu dimandikan apa enggak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan. Kalau anak itu udah berumur 4 bulan, ya Pak ya, 4 bulan, berarti udah ditiupkan ruh kepadanya, dimandikan. Kalau sudah 4 bulan. Hadis Abdullah bin Mas'ud, inna halakum la yasma'u fi batni ummi 40 yawma nutfah. Sungguhnya seorang anak itu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari itu berupa apa? Nutfah. Mani. Kemudian betul lagi apa? Alaq. Segumpal darah. Ketiga apa? Segumpal daging.
40 kali 3 berapa? 4 bulan ya saya? 4 bulan berapa? Summa yursalil malaikat diutus padanya, bayang tunggu virus, maka ditiupkan ruh kepada. Berarti apa? Udah 4 bulan sudah ada ruhnya. Berarti apa? Dimandikan. Kalau udah 4 bulan. Nah, di bawah 4 bulan udah nggak dimandikan, wala dikafani, wala disolatkan, Pak. Ya udah, dipenuh gitu aja. Itu kalau kurang dari 4 bulan. Kalau 4 bulan ke atas, 4 bulan ke atas, itu harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Itu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jelas Pak? Jelas ini? Sudah? Jelas. Terusnya, masih ada satu lagi Pak. Udah. Apa ini namanya? Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala menjelaskan, tapi ini kalau sebelumnya Pak Anas jelaskan kalau San'ani memberi minyak wangi di setiap ini Pak. Ini namanya apa nih? Lipatan apa ini? Ruas ini ya. Ini berarti ini dikasih. Ini setiap tengkuan ini setiap apa? Ini bahasa Arabnya maghobin. Setiap apa? Ruas ya. Setiap ruas tengkuan ini itu kata Imam San'ani dikasih minyak wangi. Jadi ketika mau dikangkan itu Pak ya, mau dikangkan itu selesai mandikan, itu dikasih minyak wangi. Itu penjelasan Imam San'ani, tapi saya nggak tahu dalilnya. Itu penjelasan Imam San'ani rahimahullah taala. Sudah insyaallah jelas. Wah, alhamdulillah selesailah satu buku tentang memandikan si mayit, dan insyaallah kalau ada waktu yang lain anak akan buka juga daurah tentang mengkafani si mayit sambil menguburkannya plus prakteknya insyaallah. Kalau ada menguburkan gimana menguburkan nanti. Paling enggak ya cara bawanya mayat ke kubur itu gimana kan butuh ilmunya kan. Gitu ya Pak. Jadi paling enggak kalau mengkafani insyaallah lah dikafani sebagaimana yang ada, itu juga dibutuhkan kan insyaallah waktu yang akan datang insyaallah. Nah, tapi selesailah pembahasan kita tentang memandikan si mayat, dan insyaallah sebagaimana dikatakan tadi, kapan hasilannya? Pada zuhur hasilannya ya, baru hasilah. Setelah baru hasilan insyaallah baru diteruskan dengan apa? Praktek yang ada insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.